Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali melalui pembelajaran daring kali ini pada sistem reproduksi manusia untuk part yang kedua. Baiklah, kita mulai saja. Pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, tapi untuk yang pria. Kali ini kita akan membahas sistem reproduksi untuk yang wanita atau yang perempuan. Organ reproduksi perempuan itu ada dua fungsi. Yang pertama itu menghasilkan ovum. Ovum itu sel telur. Yang kedua sebagai tempat perkembangan janin. Oke. Organ reproduksi wanita itu juga terdiri dari organ reproduksi bagian luar yang bisa tampak dari luar. Yang kedua organ reproduksi bagian dalam. Oke, kita coba pelajari dulu sekarang organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar pada wanita itu ada yang disebut dengan vulva. Ini tempatnya di sini. Nih. Nah, vulva itu celah terluar organ reproduksi wanita dan ini merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan labium. Nah, labium ini merupakan organ reproduksi wanita bagian luar yang dia merupakan bagian yang membatasi dengan vulva di sini ya. Oke. Sekarang kita ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Sebelum Ibu lanjutkan, kalian juga bisa melihat buku panduan yang kalian miliki, bisa buku paket atau bisa menggunakan pustaka yang lain. Organ reproduksi wanita bagian dalam itu yang pertama adalah ovarium. Ini ovarium. Jadi wanita itu mempunyai sepasang ovarium yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nih, nah ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nih. Nah, fungsi yang kedua ovarium, selain dia menghasilkan ovum atau sel telur, ovarium ini juga menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang kedua hormon ini nanti akan berperan di dalam proses menstruasi dan kehamilan. Nanti dibahas di konsep yang berikutnya. Nah, ovarium ini saat menghasilkan ovum atau sel telur, kalau nanti sel telur yang dihasilkan ini sudah matang, maka sel telur itu akan lepas. Ya, akan lepas. Nah, lepasnya sel telur yang sudah matang itu disebut dengan ovulasi. Ini, nanti setelah ovulasi berikutnya apa dibahas berikutnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada disebut dengan tuba falopi atau oviduk. Ini. Jadi ini tadi adalah ovarium, kemudian yang seperti tangan ini kiri dan kanan ini. Nah, ini yang berbelok ini namanya tuba falopi atau oviduk. Ini fungsinya, tuba falopi ini fungsinya tempat masuknya sel telur dari ovarium. Ini jadi nanti sel telur yang sudah matang dan lepas, tadi yang disebut dengan peristiwa ovulasi, sel telurnya lepas, ditangkap oleh ini yang seperti tangan ini ya. Nih. Ada fibrae namanya. Nah, nanti sel telur ditangkap. Kemudian sel telur bergerak menuju ke sini. Yang disebut dengan tuba falopi atau oviduk. Nah, fungsi yang kedua, tuba falopi itu di sini juga sebagai tempat terjadinya pembuahan. Apa itu pembuahan? Ini tempat terjadinya bertemunya sel telur dengan sperma.
Awas anak-anak, banyak yang salah konsep. Kalau di mana terjadinya pembuahan, banyak yang menjawab di sini di rahim, padahal salah ya. Jadi diingat sekali lagi, tempat pembuahan atau tempat terjadinya bertemunya sel telur dengan sperma itu di tuba falopi namanya itu di sini ya. Kemudian yang berikutnya itu uterus atau rahim. Nih, ini adalah uterus atau rahim. Nih, ini merupakan muaranya oviduk. Ini ototnya tebal dan disinilah tempat berkembangnya janin. Jadi kita dulu semua ada di sini, di rahimnya ibu selama 9 bulan 10 hari itu di sini nak. Ini ya. Jadi ibu ulangi, uterus atau rahim ini tempat berkembangnya janin. Nah ini rahim ini ada 3 lapisan. Lapisan yang paling luar itu namanya perimetrium. Kemudian lapisan yang di tengah itu namanya myometrium. Sedangkan lapisan yang paling dalam itu disebut dengan endometrium. Nah itulah tempat menempelnya plasenta. Nih nanti dibahas berikutnya ya. Ini ibu ulangi. Dari yang pertama tadi, organ reproduksi wanita bagian dalam apa tadi yang pertama nak? Ovarium, fungsinya untuk menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon apa tadi? Estrogen dan progesteron. Kemudian yang B atau yang kedua adalah apa? Tuba falopi atau oviduk. Ini adalah tadi ovarium ya. Yang kedua ini juga ovarium, nah ada 2 ya. Ini tuba falopi atau oviduk. Ini fungsinya apa tadi? Sebagai tempat terjadinya pembuahan atau tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Kemudian yang ketiga ini apa tadi? Uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah serviks atau leher rahim. Serviks itu bagian yang menyempit. Jadi setelah rahim, kemudian ke bawah ke sini. Nah, ini ada bagian yang disebut dengan serviks ya. Serviks ini menghubungkan antara rahim dengan vagina. Jadi bagian yang menyempit setelah rahim menuju ke vagina itu namanya serviks ya. Jadi serviks ini fungsinya ini serviks ini bagian yang menyempit. Ini fungsinya untuk mengalirkan darah ke rahim ya. Ini saat menstruasi dan mengarahkan sperma dari vagina menuju ke rahim. Ini dan nanti sebagai jalan keluarnya melahirkan secara normal. Ini jadi nanti kalau melahirkan dari rahim, kemudian melalui serviks baru keluar menuju ke vagina. Itu kalau melahirkan secara normal. Oke. Yang berikutnya adalah vagina. Ini di bawah serviks. Tadi sudah ibu jelaskan. Ini bagian yang menyempit ini serviks ya. Ini serviks, kemudian ini vagina. Nah, jadi vagina ini di bawahnya serviks. Nih, ya. Di sini vagina. Jadi sebagai saluran untuk mengeluarkan darah saat menstruasi atau saat melahirkan, ya. Nah, di dalam vagina ini anak-anak ada selaput yang sangat tipis dan mudah luka, mudah robek, itu disebut dengan selaput darah. Nah, selaput darah inilah yang harus dijaga oleh seorang wanita sampai nanti kalian punya pasangan atau menikah. Karena selaput darah ini mudah robek, dia mudah terluka, jadi harus kita jaga dengan baik. Ini karunia ilahi Robi untuk seorang wanita. Karena selaput darah ini
mudah robek. Mudah robeknya itu karena apa, Ibu? Yang pertama bisa karena luka, karena jatuh, karena kecelakaan. Yang kedua karena melakukan hubungan seks secara bebas ini. Nah, jadi sebelum kalian menikah, aturan atau perintah agama kita juga kita dilarang untuk melakukan hal itu karena itu adalah perbuatan zina dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga sudah tersirat di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah kamu mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi kalau sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sudah nas Al-Qur'an, ayo kita laksanakan ya. Namanya selaput darah yang ada di dalam vagina. Oke, mari kita rangkum atau disimpulkan sementara dari organ reproduksi wanita. Sekali lagi kalian bisa melihat panduan yang ada di buku kalian. Ini apa tadi? Ovarium. Fungsinya untuk menghasilkan sel, telur, dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ini yang dua ya nak ya. Ini ovarium ini kiri dan kanan. Kemudian yang melengkung ini disebut dengan oviduk. Tadi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sperma. Kemudian ini apa tadi ini? Rahim atau uterus, tempat berkembangnya janin ya. Ini. Kemudian bagian yang menyempit yang menghubungkan antara rahim dengan vagina namanya serviks. Kemudian paling bagian bawah di bawah serviks ini adalah vagina. Tuh anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan kalian mau mengingat dengan baik karena ini merupakan organ reproduksi yang harus kita jaga dan kita pelihara. Yang berikutnya kita akan membahas tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis itu adalah sebuah proses pembentukan sel telur yang terjadi pada wanita. Jadi wanita itu mempunyai suatu proses saat pembentukan sel kelamin. Ya. Jadi pembentukan sel kelamin pada wanita itu diawali dari oogonium. Jadi oogonium itu awalnya ada tahap penggandaan, itu akan membelah secara mitosis. Nah ini, pembelahan secara mitosis ini terjadi saat bayi masih ada di dalam kandungan. Jadi oogonium itu akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang sifatnya dia masih diploid ya, membelah menjadi dua bagian. Ini terjadi pada saat bayi masih ada di dalam kandungan. Nah, kemudian yang tahap berikutnya itu tahap pembelahan meiosis pada oosit primer. Ini membelah secara meiosis, tapi pembelahan yang pertama. Karena nanti akan terjadi pembelahan meiosis yang kedua. Nah, oosit primer itu membelah secara meiosis, membentuk oosit sekunder dan badan polar. Nah, kemudian kapan terbentuknya? Ini saat oogonium itu membelah secara mitosis menjadi oosit primer, itu kemudian terhenti. Nah, jadi proses di sini terhenti sejenak. Nanti akan dimulai lagi saat wanita itu sudah pubertas. Dan nanti setelah pubertas dan nanti akan berhenti setelah menopause. Ini tahap-tahapnya pada seorang wanita, tahap-tahap pembentukan sel kelamin, sel telur itu seperti itu ya. Jadi Ibu ulangi. Oogonium itu akan membelah secara mitosis, tapi dia terhenti sejenak sampai wanita itu nanti
ada di usia pubertas. Nanti baru dilanjutkan, oosit primer itu akan membelah secara mitosis menjadi dua bagian, yaitu oosit sekunder dan badan polar. Badan polar membelah ini menjadi dua bagian mengikuti pembelahan mitosis yang kedua pada oosit sekunder. Nah, tapi nanti yang badan polar ini tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Jadi yang akan berkembang hanya yang oosit sekunder saja. Setelah membelah ke pembelahan mitosis meiosis yang kedua akan membentuk ootit dan ootit akan berkembang menjadi ovum. Jadi selama pembentukan atau peristiwa oogenesis ini, pembentukan sel kelamin, seorang wanita itu hanya menghasilkan satu sel telur saja. Ini ya. Kalau kalian kurang paham nanti bisa ditanyakan melalui grup WA kalian, grup kelas masing-masing. Oke, berikutnya kita simpulkan. Apa itu oogenesis tadi? Itu adalah proses pembentukan sel telur. Terjadinya di mana, Nak? Terjadi di dalam ovarium. Oke. Untuk setiap oosit primer itu hanya dihasilkan oleh satu ovum ya dan 3 badan polar. Tapi yang terjadi ini di sini benang merahnya, kesimpulannya jadi setiap kali peristiwa oosit untuk setiap oosit primer itu hanya menghasilkan satu ovum atau satu sel telur ini. Nah, proses pembentukan dimulai saat wanita masih ada di dalam kandungan tadi, Nak ya. Yang oogonium membelah secara mitosis ya. Itu terbentuk saat wanita masih ada di dalam kandungan atau masih berwujud janin. Kemudian berhenti sementara saat lahir dan dilanjutkan kembali saat sudah remaja atau puber ini. Kemudian ovum itu juga bisa habis, tadi juga sudah Ibu jelaskan, atau sel telur itu juga bisa habis saat wanita memasuki atau sudah memasuki masa menopause. Karena saat masa menopause ini juga seorang wanita sudah tidak lagi mengalami siklus menstruasi. Mungkin untuk pertemuan kita yang kedua sampai di sini saja. Sebenarnya masih banyak yang akan Ibu sampaikan, tapi keterbatasan waktu. Jadi nanti kalian bisa, kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, tanyakan saja. Mudah-mudahan pembahasan kita yang singkat ini bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Dan untuk tugas, itu kalian bisa melalui buku paket yang sudah kalian pinjam, itu bisa kalian atau harus kalian kerjakan gambar yang ada di halaman 16. Nanti juga akan Ibu share di grup kelas kalian masing-masing. Jadi itu ada gambar, kemudian ada abjad, pahami baik-baik. Jadi jangan diulangi kalian mengerjakan soal tapi tidak membaca soalnya dengan baik. Jadi terkesan kalian mengerjakannya asal kerja gitu ya, itu tidak baik. Nah, oke, sekali lagi nanti soal akan Ibu share di grup yang sudah ada buku paket itu di halaman 16 ada gambar, itu ada abjad. Abjadnya ditulis nama alatnya apa itu, alat pada nama organnya apa, kemudian ditulis fungsinya untuk apa. Itu saja, sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan karena keterbatasan waktu. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.